Hai everyone, balik lagi di channelku, Guildy Harvey. Aku hari ini bareng Steve dari Indo juga. Ya. Dari kota mana sih? Dari Tangerang Selatan. Wih, Tangerang. Anak Tangsel di BSD ada yang Datang tuh. banyak orang Tangsel sebelah sana. Udah berapa lama Steve kamu di sini? Dari Januari awal udah di sini ya tanggal 6 sampai sekarang ya Pak. Udah 4 bulanan lah. 4 bulan ini kita shoot di awal Mei ya. Iya. Ini paling 2 minggu lagi tayang kok. Kalau nggak malas ngedit. Aku kalau ngeliatin YouTube sebelum aku berangkat, kebanyakan kalau tentang WHV itu pasti banyak yang bagus-bagusnya tentang cari duitnya, tentang Iya, gimana. banyak. Pasti pada prefer pada nyari duitnya kan di sini kan. Betul, maksudnya referensinya itu banyak yang bagusnya WHV, tapi orang-orang tuh banyak yang nggak mikir apa sih nggak enaknya WHV itu. Iya. Benar-benar banyak banyak hal kayak ya kalau soal pengeluaran per minggunya kayak gimana bedanya sama di Indo kan ya, terus kerjanya. Benar. Pengeluarannya jadi besar banget ya. Tapi Iya. tapi ya dengan memang biaya hidupnya tinggi banget sih. Tinggi. Tapi dengan gaji sini oke lah, Oke, termasuk oke. oke lah. Dingin ya. Dingin ya. Maklum dingin. Ini lagi tadi pagi 1 derajat. Derajat coy. 1 derajat bener dingin Lagi banget. perpindahan winter ke summer ke winter. Iya bener, ini lagi autumn, lagi mau winter habis ini. Bulan depan loh udah winter loh. Iya. Apalagi Steve menurutmu? Apalagi menurutmu yang nggak enak kalau di WHV ini di Australia lah? Di ini ya lingkungan kerja kan Steve di sini kerja di meat factory kan. Di meat factory itu kan nggak semua orang yang kerja di situ tuh bener orang Australia itu enggak tuh, itu kan banyak misalkan dari Tonga, Fiji kan, terus Afgan tuh kan banyak. Afgan Nah. penyanyi nih maksudnya? Bukan bukan dari Afghanistan maksudnya. Oh iya. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri kan kita kan kebanyakan kan orang Indonesia tuh kan budi pekertinya kental kan. Oke. Kayak apa-apa dikit-dikit nyapa. Terus kalau kita mau lewat orang yang lagi ngomong terus kita mau lewat tengah tuh kan kadang kita nunduk tuh otomatis nunduk kan. Nah, cuman di sini ternyata lingkungannya kan beda. Jadi kadang kita nyapa mereka dia nggak ngerespon. Mereka gitu lebih kan. lebih individualis gitu lah ya, sendiri-sendiri Iya. gitu. Terus kadang kita ngebungkuk pun, tapi ternyata pas kita lagi ngobrol sama orang pun kadang ada yang lewat tengah kita juga dia mereka biasa aja gitu kan. Cuman ya gitu kadang nggak enaknya gitu kita nggak enakan karena kita ya budi pekerti kita kadang terbawa gitu, vibe kita terbawa dari Indo apa kalau ini harus sopan gitu kan. Padahal di sini biasa aja. Terus juga soal itu ada Ini bisa jadi cuma di meat factory kita nih. Kita kan nggak tahu. Ini Iya, by the iya way sih, aku iya. sama Steve satu iya, tempat iya, kerja. bener sih, ya. Bisa jadi memang cuma di tempat kita kan. Tempat lain aku sih nggak tahu sih. Ya cuman kalau kayak di jalan ya, misalkan di jalan kita berpapasan sama orang Australia langsung sih kadang mereka juga nyapa ya kita nyapa gitu sih. Kalau masalah ya sering nyapa atau kesopanan atau enggak sih itu tergantung ya tempat kerja mungkin ya. Cuma kalau di tempat Steve di meat factory sih kadang ada yang acu tak acu gitu kan, kadang ada yang nyonong aja ya udah gitu sih. Menurutku sih karena kita juga hampir tiap hari ketemu, terus juga gitu sih. Aku nggak masalah kalau itu. Cuma memang terjadi sih. Memang terjadi itu juga Memang kadang terjadi. ada orang yang Ketemu di luar juga nggak ngobrol. iya sih. Bahkan nggak sapa-sapaan juga, walaupun kita tahu itu teman kerja kita kan. Iya benar-benar. Terus Kecuali juga- kalau emang kita dekat gitu ya. Terus Apalagi juga ini. ada pengalaman sih kemarin di masih lingkungan kerja, dia bahasa tubuhnya tuh agak kasar, bisa dibilang bahasa tubuhnya kasar. Cuman bagi mereka itu lumrah di mereka tuh dibiasa, cuman dibagi kita tuh apaan gitu kan. Cuman ya karena kita udah tahu kita kerja di lingkungan yang berbagai macam negara, ya udah kita harus menerima. Ya harus siap lah ya. Memang Australia kan banyak banget dari negara-negara lain yang datang. Iya. Bahasa tubuhnya kasar tuh gimana, Steve? Ya maksudnya mereka nyapa kan, kalau kita kan paling hi hello doang gitu kan. Kadang dia nyapa sambil mukul pundak atau bener-bener yang bener-bener bahasa tubuhnya tuh main gitu kan. Oh, mereka badannya gede-gede kali soalnya. Iya, iya.
Apalagi nih? Udah paling itu. Terus kalau mengenai keseharian misalkan kayak masak, ini kan salah satunya si Harvey dia nggak bisa masak kan. Nggak bisa Kalau masak. nggak bisa masak, setiap minggu kalau makan makanan itu sama-sama aja kan. Sebenarnya meskipun kita nggak bisa masak ya, sebenarnya bumbu instan yang biasa di Asia Mart juga tuh banyak. Masanya kita tinggal di desa banget nih, Steve. Iya sih. Beli di mana bumbu masak? Ya kita harus keluar kota sih sebenarnya, keluar kota. Jauh, Justin. Nyetok banyak gitu Anjir. loh. Nyetok banyak. Kamu bukan sih yang tanya ke aku, lunchmu kok itu terus sih? Iya nggak sih? Lunchmu sama terus? Bukan kamu ya? Oh iya, nggak tahu. Ada pokoknya di Lupa. GBS yang lunchmu kok ini terus sih? Kamu tiap Oh, hari iya. sama ya? Iya, Terus aku, pernah nanya sih, pernah nanya. Pernah ya? Pernah nanya. iya aku coba bisa masak ini. Itu pun yang aku beli di Foodland. Iya, bener. Aku hafal udah jadi dah. Aduh, dingin banget. Dingin banget anjing. Ngobrol sambil gemeter aku. Terus apa lagi nih selain itu? Makan aku ngerasain banget sih. Aku kalau makan tuh bener-bener ya makan itu aja. Aku malah baru-baru belajar nih. Ya, yang kamu komen-komen di storyku kan, aku bisa masak babi panggang yang walaupun cuma beli terus di oven, Iya. tapi varian baru. Iya, Bisa bener. masak aglio olio, bisa masak dadar jagung. Ya pelan-pelan nambah lah pastilah. Dikit aja Ya, kita kalau mau ke negara orang kerja sambil liburan tuh ya kita kalau mau bener-bener menghemat uang ya, otomatis kan kita harus masak sendiri. Nah, Betul. sedangkan kalau kita memasak sendiri itu juga sebenarnya ada cara simpelnya ya, pakai bumbu instan itu. Sebenarnya simpel itu juga udah ngebantu kan. Jadi kalau kita bawa makanan ke tempat kerja pun nggak itu aja. Betul. Nah, masalahnya bedanya kalau sebenarnya aku kayak aku kan di Indo juga merantau kan. Aku keluargaku di Bali semua, tapi aku sendiri di Surabaya. Walaupun nggak bisa masak, aku survive dengan oke aja gitu. Karena makan di luar murah juga. Nah. Masak juga hampir sama Nah, iya, iya. makan di luar. Nah kalau di Indonesia kan banyak pedagang keliling, banyak Betul. resto, banyak ruko-ruko restoran di itu kan. Jadi kalau kita misalkan pun nggak bisa masak kan beli pun oke. Cuman kalau kita kayak Steve sama si Harvey kan kerja di desa nih, di Outback kan. Di Outback kan sedangkan nggak terlalu gitu gede. Restoran Dan ada berapa? Ada 3 doang kali. Restoran cuman ada Malaysian food, country fried chicken, sama ada satu bar lagi cuman belum pernah datang. Tolmer. India itu. Oh, India di mana? Ada dekat Uncle, aduh. Dikit angka. Pokoknya ada, cuma belum pernah datang ke situ. Cuman kalau Sampingnya Park kan? Apex Park kan? iya, Deket itu kan? yang lampunya kelap-kelip itu loh. Iya, Tolmer itu. Oh, Tolmar itu Indian namanya. bukan Sih. Soalnya sih belum pernah datang. Dia juga jual pizza, Oh, jual iya, macam-macam. iya, Iya, bener, benar. baca. Kentang gorengnya enak sih. Ya, meskipun di sini ada 3 restoran, cuma kalau setiap keluar beli mulu kan bosan juga ya. Dan mahal gila sih. Mahal juga. Makan keluar mahal gila sih. Mahal itu. Jauh banget sama masak. 10 dolar ke atas mungkin ya, 15 kan Sekali makan tuh 150.000 berarti. Iya, itu nggak bisa saving sih kalau buat kita kerja sambil liburan di sini makan. Kalau masak sendiri paling $3. Ya tergantung sih makan apa, tapi menurutku murah banget sih. Aku grocery seminggu paling 30, 40. Iya, Murah banget sih. murah. Kecuali kalau semen aku lagi pingin yang nyenek banyak. Snack lumayan mahal sih menurutku. Iya, sini snack lumayan mahal. Terus perbedaan Indo sama Australia Apalagi? kayak belanja, misalkan belanja di e-commerce. Di e-commerce Indo kan ada banyak ya, ada banyak e-commerce. Terus juga di Indonesia termasuk pengirimannya itu kan bisa cepet. Betul sih. Bisa Aku study. ngerasain banget sih e-commerce. Nah, Steve dulu di Indo tuh sering belanja di Shopee segala macam kan, di e-commerce lain kan. Nah, datang ke sini tuh perbedaannya jauh banget gitu loh. Kalau di Indonesia kan cepet sampai. Ya paling lama-lama itu 5 hari ya paling lama ya. Sedangkan kalau di Australia sendiri itu 2 minggu udah paling minimal. Udah gitu harganya juga Harga nggak murah banget, bukan harga kayak Iya, beli bener. online di Indo gitu loh. Di sini kan Beda-beda. harganya mahal juga. Beda misalkan kayak peralatan masak di Indonesia cuma 10.000, di sini tuh bisa 2 kali lipatnya, misal
50.000 atau sampai 100.000 gitu tuh lumayan. Enggak, maksudku kalau semen kita beli ke toko sama beli online harganya hampir sama aja tuh. Oh iya sama aja. Kita loh kalau beli ke Lebih jauh. Kmart, beli ke Big W murah-murah banget. Iya, Daripada beli online aku mending beli di sana sih, harganya bener-bener. hampir sama kali malah. Hampir sama. Cuma ya karena di kota hantu ini nggak ada itu, Iya nggak ada. kita terpaksa beli online. Bener. Pengirimannya yang lama sih kalau di Australia tuh. Nyampainya lama, jadi kita nggak bisa berekspektasi cepet sampai. Betul. Dia ke jenis pengiriman di Australia itu dia ngitungnya 4 hari kerja ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 dong. iya 5 hari kerja. Nah kalau di hari weekend dia pasti otomatis layanan pengirimannya tuh stop. Di sini memang gitu sih, banyak Iya. yang weekend nggak kerja. Iya, terus bener. Jadi kayak mahal soalnya bayar paket orang. kita tuh jadi ke pending karena di hari weekend. Betul. Jadi lebih lama ya. Lebih lama di situ. Aku kayaknya pernah kirim apa ya? Pernah kirim tuh ada yang cepet. Ada sih aku kayaknya pernah seminggu deh nyampe. Seminggu dari mana? Seminggu Ngirim? dari Melbourne ya. Dari Melbourne. Aduh, di Melbourne. Ya Tapi kadang ada yang cepet ada yang lama juga ada. Dia nggak tahu sih, menurutku nggak lebih enak belanja online di Indo lah menurutku. Iya pasti. Bener sih, ini menurutku bener banget sih. Enak. Pilihannya juga banyak banget di Indo. Pilihan buat belanja online ya. Iya banyak banget, ada pengiriman cepat segala macam kan. Terus apa lagi nih? Terus kan ini lagi masuk musim winter di sini ya. Dinginnya. Dingin, terus juga sebagai orang Indonesia yang tinggalnya di tropis kan, Kebiasaan beradaptasi di sini kan kadang harus ada fase di mana badan kita nggak enak nih, sakit kan. Nah sedang kita pasti mau beli obat segala macam kan, cuman pengalaman sih selama di sini tuh kalau kita beli obat ke apotik tuh nggak bener-bener, kalau di Australia sendiri tuh ketat, bisa dibilang itu ketat. Karena apa? Pernah sih mau beli obat Harus prescription ya? Ya semacam obat bisul lah, bisa dibilang gitu. Obat bisul? Bisul, iya bisul. Kamu bisul ya? Kagak, misalkan bisul kan jerawat tuh bisa dikatakan Oh iya, aku nggak tahu. kan. Bisul tak kira cuma yang di pantat itu doang. Kagak. Terus datang ke apotik, dikira kayak di Indonesia kalau kita bilang saya mau beli obat ini dikasih gitu kan. Cuman ternyata kalau di Australia sendiri tuh mereka nggak sembarangan ngasih surat obat, dokter. harus ada keterangan dari dokter sendiri. Emang ngomongnya apa? Obat bisul apa bahasa Inggrisnya? Apa ya? ini pengalaman dari orang lain juga sih. Jadi bukan pure pengalaman sih, cuma Tadi ngomongnya pengalaman di obat bisul. pengalaman tapi ceritanya dari orang gitu. Iya. Ceritanya dari orang. Jadi katanya gitu. Untuk sampai saat ini sih Steve belum pernah nyoba beli obat ya. Paling kalau beli obat di Foodland kali. Foodland doang, Di grocery cuman shop. paling kayak paracetamol. Paling di sini cuma batuk, pilek, demam doang sih. Tuh perbedaannya itu karena kita nggak bisa sembarangan beli obat di sini, harus benar-benar ada resep dokter. Beda sama di Indo kan. Dokternya mahal lagi. Iya, dokter di sini tuh mahal. Mahal banget dokter. Pas itu pernah ya izin sakit ya? Bayar berapa tuh dokter ya? Itu bener-bener lagi sakit apa ya? Oh bener-bener nih. bener sakit. Takut Itu- ditonton supervisor iya. ya? Lagi masa dimana perut itu nggak enak, Oh diare berarti. ketolat terjadi terus ya. Oh ya, bedanya di Indo sama di Australia pas satu soal sakit kayak diare sama muntah. Nah kalau di Indonesia sendiri kan itu udah Ya, ya udah normal aja. normal aja kan. Nah dan ternyata kemarin kasus Steve itu menimpa Steve. Kasusnya diare nih maksudnya? Iya diare. Ya udah kan namanya juga baru pengalaman kerja di meat factory di sini di Outback gitu kan. Terus juga belum terlalu mengenal lingkungan sama peraturan di Australia. Steve jujur ke HR untuk bilang lagi nggak bisa masuk kerja karena lagi diare. Dan ternyata ya Steve kira cuma butuh medical certificate dari dokter kan yang Kalau udah sembuh pokoknya boleh masuk gitu. ya by online. Dan ternyata pas hari H masuk kerja itu nggak diterima sama Disuruh HR. pulang ya?
harus pulang, harus ke bener-bener harus bener-bener konsultasi ke dokter, dan konsultasi ke dokter itu mereka ada Dokter yang offline ini maksudnya harus. enggak, ya offline langsung ke medical center ketemu dokter, dan itu biayanya mahal banget. Itu padahal cuman nggak hampir 15 menit. Mahal tuh berapa, boleh tau nggak? 50 500.000 15 menit. itu Asik kali jadi dokter ya. Iya, itu mereka kita bayar itu pun mereka ada tingkat lama waktunya konsultasi dengan dokter. Oh. Dan yang Steve tahu itu, yang kemarin Steve bayar itu dia konsultasi 10 menit, level yang 10 menit. Nah, kalau di atasnya lagi tuh mungkin harganya bisa naik lagi. Lebih mahal lagi berarti ya. Iya, bedanya di situ. Masalah diare sama muntah tuh bagi Australia tuh termasuk yang parah juga. Parah. Mungkin karena kita kerja di meat Meat juga ya, juga karena kali ya, takut. di makanan kan. Iya, bener. Bisa jadi karena itu sih. Jadi sarannya bawa obat dari Indo yang banyak. Iya. Aku bawa obat banyak banget sih. Iya, bener itu harus dibawa dari Indo. Padahal apa tadi? Padahal masalah diare itu bukan karena bakteri atau gimana gitu, itu cuman karena kemarin itu makan sambal. Makan sambal. Oh iya. Sambal dari beli cabai di pusat kota. Ya namanya juga cabai orang Indo kan termasuk pedes ya. Termasuk pedes ya. Steve kira cabai yang di sini pun 11-12 gitu pedesnya sama di Indo. Ternyata meskipun pedes, tapi bagi Steve sendiri ini tuh pedes itu bikin yaitu diare kemarin. Emang cabai apa sih, cabai yang frozen itu? Iya, cabai yang frozen, cuman itu dari Thailand apa? Oh, aku nggak tahu dah. Punya aku dari mana ya? Gitu. Ternyata itu kadar pedesnya itu beda dari Indo. Jadi ya itu yang menyebabkan Steve diare. Aku nggak tahu sih, aku juga pakai sih cabai frozen itu, karena gimana di sini kayaknya nggak ada yang jual cabai ya di Foodland ya. Nggak ada. Steve kemarin benar-benar makan cabai tok. Biasa kan di Indonesia kan kalau makan sambal kan lumayan banyak ya. Jadi ke bawah sampai ke sini ternyata, dan itu bikin perut sakit, menyebabkan diare. Sampai nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, bayar 50 ditambah sertifikat dokter itu juga bayar, meskipun online itu bayar. Iya. Oh iya, satu lagi bedanya kalau di Indo sama di Australia mengenai kita izin sakit. Izin sakit. Nah, kalau di Indonesia kan kalau kita izin sakit ke atasan kayak mungkin apa ya? Pernah ada pengalaman kerja di Indo nggak? Pernah Kan. Izin sakit ya, sorry aku sakit hari ini gitu. Oh, mungkin beda perusahaan kali ya, tergantung perusahaan kita kerja di mana. Kadang kalau kita lagi sakit pun pasti ditanyain atasan kan kalau di Indonesia kan. Diperhatiin. Ini kalau pengalaman pribadi Steve gitu ya. Ditanya kayak bener lu sakit apa enggak, jadi kayak dari atasan Steve pernah kerja itu di Indo ditanya gitu loh, ditanya kayak emang bener sakit, cuman kadang mereka kayak kurang percaya padahal ada surat dokter, tapi kayak mereka ya gitulah. Nah, kalau di Australia sendiri sih, di sini kalau kita udah bawa surat dokter mereka terima ya udah. Oh, mereka nggak tanya-tanya lagi ya? Nggak tanya-tanya. Lebih oke dong berarti ya? Lebih oke sih, itu pengalaman sih di situ. Lebih oke, nggak curigaan berarti orangnya? Benar. Terus teman-teman di Indo kangen nggak? Kangen nggak sama teman-teman di Indo? Nggak kangen. Di Indo nggak punya teman berarti. Dengerin nih yang teman-temannya Steve. Kalau nonton dia nggak kangen sama kalian berarti. Nggak gimana ya? Dulu Steve emang teman sih ada aja dulu ya. Cuman Steve lagi di fase dimana bertambah usia tuh kayak temen itu bisa diibaratkan lingkupnya kecil gitu loh. Oh, kecil banget teman-teman kecil, jadi bisa dihitung jari doang gitu loh. Jadi ya kangen, bisa dibilang kangen ya enggak ya. Berarti lebih seru teman-teman di Australia berarti sekarang. Ya, so far untuk sekarang ya sekarang. Oh. aku sih menurutku teman-teman di Australia di Borutan seru-seru banget sih. Seru, iya. Cuma teman-teman di Indo juga seru juga gitu. Jadi aku juga pingin berteman sama dua-duanya gitu. Cuma yang di Indo kan jauh gitu. Iya. Aku menurutku yang paling berat di Australia itu aku kangen sih sama teman-temanku di Indo. Iya, paling kalau di Indo ya Steve paling kangen keluarga sih, terus karena Steve anaknya kulineran juga, jadi kangen kuliner Indonesia juga. Walaupun di Australia sendiri Steve bisa masak
apa yang Steve pengen. Cuman, semua bisa dimasak dah. iya. Tapi tergantung ya bisa sih sebenarnya sih. Ya gitulah. Oke, berarti kalau makanan cocok tapi di Australia atau lu makan Indo terus? Makan makanan Indo terus di sini? Di Australia sendiri kemarin cuma baru datang ke satu restoran yang jual steak ayam sama saus apa gitu ya. Dan itu cocok sih menurut Steve ya. Cuman selama ini sih Steve masak ya emang bawaan dari Indo. Jadi kadang masak gulai lah, rendang lah gitu sih. Aku jujur ya, aku selama di Australia, aku kayaknya belum pernah deh makan makanan yang real Australia. Maksudnya Yang pakai kentang gitu kan. iya. Soalnya aku juga tanya kan sama temen yang Australia, kalian apa makanan tradisionalnya di sini? Mereka bilang nggak ada. Nggak ada sih ya. Nggak ada. Jadi aku kalau semen kayak ke Adelaide, ke Melbourne, makannya Chinese food aku. Iya. Chinese food aku makannya. Kayaknya nggak ada deh makanan Australia. Nggak ada kayaknya sih. Itu Cuma sih lebih paling kalau semisalnya kalau dari kamu kan tadi tempat kerja capek nggak sih? Kerja capek. Di sini di Mass Factory di Outback ini di Bordertown ini termasuk kerjanya itu long hour. Kerjanya panjang. Long hour, Jadi ya. bener-bener 11 jam berasa sehari. bener-bener berasa capek. Sebenarnya capek sih relatif untuk semua orang ya, cuman ya emang Tapi capek kok. pasti capek. Semua orang yang kesini bilang capek kok, nggak ada kok satu orang pun yang bilang nggak capek. Pasti capek juga, kadang jenuh juga. Dan Jenuh kadang- bener, bosannya itu loh. Tiap hari soalnya kita ngerjain sesuatu yang sama. Tiap hari banget tuh. Iya benar. Ya gitu sih, paling jenuhnya itu. Menurutku yang berat juga itu sih, jenuh banget aku ngerjain kerjaan ini meet. Iya makanya di sini juga banyak orang Indo kadang kalau kita bisa buat mengatasi jenuhnya itu kadang kita juga ngadain acara kecil-kecilan kan. Ngumpul-ngumpul, masak-masak bareng, Masak bareng kayak kemarin. barbekyuan, ya. Itu bisa membuat jenuh kita berkurang juga kan walaupun besok kerja lagi. Apalagi soalnya kita kalau jenuh kita juga nggak ada entertainment di sini. Kita loh kalau pergi kemana nggak ada, Iya, cuma bener, nggak ada. di kos doang dah kita. Cuma di kos doang nonton film Netflix, atau ya. series di kamar. Ini nanti ditit kok. Privasi. Oke Steve, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Udah? Itu aja sih. Itu aja. Oke guys, nanti IG-mu tak masukin ya di video, mau nggak? Ya bebas. Bebas. Oke guys, semoga video kali ini berguna. Boleh nonton videoku yang lainnya and see you, dadah.